Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kisah warganet. Cerita kali ini, Manuk Kedasi, Pocong Sumar. Setelah Pak Sumar dimakamkan, seperti biasa tradisi orang Jawa, keluarga Pak Sumar mengadakan tahlilan selama 7 hari berturut-turut. Selama 7 hari tersebut, semua berjalan lancar dan baik-baik saja, tanpa ada hal yang terjadi. Setelah 7 hari berlalu, kejadian di luar nalar mulai dirasakan oleh beberapa warga di sekitar rumahku. Termasuk aku sendiri pun mengalaminya. Semua dimulai dari cerita Pak Darso yang mengaku telah dihantui oleh arwah Pak Sumar. Malam itu Pak Darso sedang bersiap-siap akan berangkat ronda. Jam menunjukkan pukul 9:30 malam. Ketika baru membuka pintu depan rumahnya, tiba-tiba perutnya merasa sakit dan ingin buang air. Akhirnya Pak Darso pun menutup kembali pintu rumahnya dan berlari menuju kamar mandi. Waktu itu istri dan anaknya sudah terlelap tidur. Kamar mandi Pak Darso tidak berada di dalam rumah, akan tetapi terpisah dari rumah. Jadi setelah pintu dapur harus berjalan sekitar 5 meter untuk menuju kamar mandi. Di sebelah kamar mandi terdapat sumur yang biasa ditimba airnya untuk kebutuhan keluarga Pak Darso. Pak Darso buru-buru masuk ke kamar mandi karena perutnya sudah sangat mules. Pak Darso pun sesegera mungkin menyelesaikan hajatnya karena teman-teman yang lain sudah menunggu di pos ronda. Namun, ketika hendak membasuh menggunakan air, Pak Darso baru sadar bahwa ember di kamar mandinya kosong, yang berarti dia harus menimba di sumur terlebih dahulu. Akhirnya dengan terpaksa, dia pun keluar dari kamar mandi dan mulai menimba air di sumur. Tiba-tiba, Pak Darso mendengar suara laki-laki menangis tersendu-sendu. Terdengar sangat pilu dan sedih. Suaranya begitu dekat. Pak Darso menghentikan timbaan airnya dan mencoba lebih seksama mendengar apa yang dia dengar. Dan benar saja, ada suara laki-laki menangis. Pak Darso curiga bahwa itu adalah anaknya yang nomor 1 yang menangis, karena anak pertamanya adalah laki-laki bujang yang sudah duduk di kelas 3 SMK. Dia pun sedikit mengintip ke balik sumur. Karena sumur Pak Darso cukup tinggi, jadi tidak dapat melihat apa yang ada di balik sumur tanpa memutarinya. Ketika Pak Darso berjalan ke balik sumur, alangkah terkejutnya dia bahwa ternyata yang dia lihat adalah bungkusan kain putih sedang berjongkok dengan muka setengah hancur dan sangat mirip dengan Pak Sumar. Pak Darso pun langsung lari terbirit-birit menuju dalam rumah tanpa memperdulikan bahwa dia belum membasuh dengan air. Dia pun lari ke kamar membangunkan istrinya. "Dek, dek, bangun dek," ucap Pak Darso sambil mencoba mengatur nafasnya yang tersengah-engah. Tangannya yang basah oleh keringat dingin menggoyang-goyangkan tubuh istrinya. "Ada apa sih mas? Kamu kenapa kok terengah-engah begitu?" jawab istrinya setengah terkejut. "Aku melihat pocong Pak Sumar di sumur dek," ucap Pak Darso terbata-bata sambil jari telunjuknya mengarah ke belakang rumah. "Jangan ngawur mas, gak mungkin orang sudah mati bisa bangkit lagi," bantah istrinya kesal. "Beneran dek, aku gak bohong. Dia lagi jongkok di pinggir sumur sambil nangis," ucap Pak Darso masih meyakinkan istrinya. "Alah sudah mas, kamu tuh mengigau, aku ngantuk," ucap istrinya sambil berpaling membelakangi Pak Darso.
Pak Darso pun keluar dari kamar, lalu menuju pintu depan dan bergegas ke pos ronda. Di sana sudah berkumpul teman-teman seperondaannya. Di sana ada Pak Rusdi, Mas Hendi, dan Pak Salim. Mereka bertiga nampak sedang bermain kartu remi sambil merokok dan minum kopi. "Kamu dari mana saja? Kok baru datang?" tanya Pak Salim yang pertama melihat kedatangan Pak Darso. Pak Darso tidak menjawab. Dia langsung duduk di samping teman-temannya. Dia mengambil segelas kopi, lalu meminumnya. Sementara teman-temannya masih asik bermain kartu. "Kalian bakal pada percaya nggak kalau aku ngomong aku habis dikentayangi pocongnya Pak Sumar?" tanya Pak Darso spontan. Teman-temannya yang mendengar perkataan Pak Darso pun spontan tertawa terbahak-bahak. Mereka mengejek Pak Darso bahwa dia sedang mengigau dan berimajinasi. "Kamu ini kenapa sih? Dateng-dateng kok malah ngomong yang gak jelas. Kayaknya kamu ini kurang piknik," ejek Pak Rusdi menertawai Pak Darso yang disambut tertawaan dari Mas Hendi dan Pak Salim. "Pak, kayaknya kamu ini hanya kebayang-bayang sama Pak Sumar." "Lah orang dulu kan teman dekat kan Pak," ucap Mas Hendi menengahi. Pak Darso hanya diam dengan ekspresi kesal kepada teman-temannya. Belum sampai Pak Darso menjawab, tiba-tiba ada yang mengetuk-ngetuk kayu bagian belakang pos ronda. Pak Darso dan lainnya pun terdiam sejenak. Namun suara itu masih berulang-ulang. Suara apa itu? Pasti ada yang usil nih. Siapa yang di belakang? Jangan bercanda, bentak Pak Salim kesal. Tidak ada jawaban. Justru suara orang mengetuk-ngetuk kayu belakang semakin cepat dan kencang. Pak Darso pun ketakutan. "Kayaknya itu Pak Sumar. Kayaknya dia nih," ucap Pak Darso dengan bibir gemetar dan ekspresi ketakutan. Mereka pun sepakat untuk mengecek bersama-sama ke belakang pos ronda. Mereka berempat saling dorong satu sama lain agar menjadi yang paling depan. Akhirnya setelah sampai di bagian belakang pos ronda, yang mereka lihat adalah pocong yang sedang mengetuk-ngetuk kepalanya di kayu bagian belakang pos ronda. Wajahnya setengah hancur ketika menengok ke arah Pak Darso dan ketiga temannya. Mereka berempat pun lari tunggang langgang menuju rumah masing-masing dan tak ada yang berani keluar rumah lagi. Selepas kejadian tersebut, berita tentang arwah Pak Sumar yang gentayangan pun tersebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Warga di sekitar rumahku pun menjadi sangat ketakutan dan tidak ada yang berani berada di luar rumah setelah maghrib tiba. Berita tersebut pun sampai di telinga Bu Sauda dan Mas Robi. Mereka tidak percaya dan tidak terima dengan kabar yang beredar di warga sekitar. Mereka mengaku tidak pernah sekalipun dihantui oleh arwah suami dan bapaknya itu. Akibat berita yang beredar, Bu Sauda dan Mas Robi memilih mengucilkan diri dari masyarakat. Mereka jarang sekali terlihat keluar rumah, kecuali saat Mas Robi sekolah. Bu Sauda hanya mengandalkan uang pesangon dan uang asuransi almarhum suaminya untuk hidup sehari-hari. Malam itu selepas Isya, Pak Mislam yang merupakan seorang takmir musola di dekat rumahku baru saja selesai membersihkan musola, hendak bersiap untuk pulang. Pak Mislam ini bisa dibilang orang yang sangat religius. Tak heran dia dijadikan takmir musola oleh warga di sekitar rumahku. Pak Mislam telah selesai menyapu seluruh bagian lantai musola dan membereskan sajadah serta peralatan ibadah yang lain
Dia pun mematikan semua lampu musola dan bergegas mengunci pintu musola. Ketika dia sedang mengunci, dia seperti melihat bayangan putih memantul di kaca pintu musola, yang berarti bayangan tersebut ada di belakang Pak Mislam. Karena mata Pak Mislam sudah sedikit rabun, dia tidak begitu jelas melihat bayangan apa sebenarnya itu. Dia pun membalikkan badannya, dan dia melihat pocong sedang berdiri tegap di halaman musola tepat di bawah tangga musola. Pak Mislam yang imannya kuat pun beristighfar dan merapalkan ayat kursi. Menurut penuturan Pak Mislam, pocong itu memang mirip dengan wajah Pak Sumar yang sudah setengah hancur. Terhitung sudah 7 kali Pak Sumar merapalkan ayat kursi. Akan tetapi, pocong itu bukannya pergi dan menghilang, justru menangis tersendu-sendu. Pak Mislam pun mencoba bertanya, "Kamu ada keperluan apa? Kok mengganggu warga sini?" tanya Pak Mislam kepada pocong tersebut. Pocong itu tidak menjawab dan tetap menangis. "Kalau kamu gak mau bilang, ya sudah saya pamit, mau pulang dulu," ucap Pak Mislam, seraya berlalu meninggalkan pocong tersebut. Baru beberapa langkah, Pak Mislam berjalan. Pak Mislam menengok ke belakang, dan sosok tersebut sudah menghilang. Pak Mislam pun mulai merasa merinding dan mempercepat langkahnya menuju rumah, lalu menceritakan kejadian yang baru saja dia alami kepada istrinya. Keesokan paginya, istri Pak Mislam menceritakan kejadian yang dialami oleh suaminya kepada para tetangga, ibu-ibu yang kebetulan sedang berbelanja sayur bersama. "Ya Allah, kok bisa ya almarhum Pak Sumar gentayangan? Kenapa kok gak tenang di alam sana?" tanggap salah satu ibu yang sedang berbelanja ketika selesai mendengar cerita istri Pak Mislam. "Iya, padahal Pak Sumar dulu orangnya baik ya. Ya walaupun emang jarang berkumpul dengan tetangga, tapi seenggaknya gak pernah bikin tingkah yang macam-macam," sahut ibu yang lain. Pagi-pagi buta, sekitar pukul 2:30 dini hari, Bu Misem, seorang pedagang sayur keliling. Dia hendak berangkat ke pasar besar di kota, karena dia berdagang menggunakan sepeda ontel dengan keranjang di samping kanan dan kiri. Maka mau tidak mau, dia harus berangkat lebih awal ke pasar agar masih mendapat sayur-sayur segar dan lengkap. Bu Misem ini rumahnya ada di atas rumahku, agak jauh, hampir di dekat hutan karet. Jadi ketika dia berangkat dan pulang, dia selalu menuntun sepedanya. Kebetulan sebelah barat rumah Pak Sumar persis merupakan jalan kecil alternatif menuju desa sebelah yang mengarah langsung ke pasar. Jalan tersebut hanya berkapasitas 1 pengendara sepeda atau sepeda motor. Jika berpapasan pun akan sangat sulit sekali, saking sempitnya jalan itu. Dan Bu Misem memang selalu lewat jalan tersebut ketika pergi dan pulang dari pasar. Saat dia sampai di sebelah barat rumah Pak Sumar, dia merasakan hawa yang lebih dingin dari sebelumnya. Bulu kuduknya pun berdiri. Dia berusaha mempercepat langkahnya karena perasaannya benar-benar tidak enak. Dia memutuskan untuk menaiki sepedanya. Jalan di situ masih turunan, jadi bisa melaju tanpa perlu dikayu. Bu Misem melaju beberapa meter sebelum ada yang menghadang. Bukan di tengah jalan, tetapi di tepi jalan kecil tersebut. Buntalan putih yang tengah berdiri di tepi jalan dengan kepala menunduk. Bu Misem yang sudah melihat beberapa meter sebelumnya pun bergidik ngeri dan berteriak ketakutan. Sepeda yang dinaikinya oleng dan akhirnya terjatuh tepat 1 meter sebelum sosok itu berdiri. Kepala Bu Misem menghantam batu yang cukup besar. Awalnya dia masih sadar,
namun matanya sudah berkunang-kunang dengan setengah kesadarannya. Bu Misem mendengar suara laki-laki berbicara dengan nada yang sedih. "Mbak, tolongin aku, Mbak," ucap sosok tersebut. Setelah itu, Bu Misem pingsan dan baru ditemukan oleh warga yang hendak ke kota saat dari mulai terang. Bu Misem dibawa ke rumahku karena rumahku adalah yang paling dekat kedua dari lokasi kejadian. Sebenarnya lebih dekat dengan rumah almarhum Pak Sumar. Namun karena Bu Sauda dan Mas Robi tidak pernah keluar dari rumah, warga pun tidak enak hati jika harus mengganggunya. Aku yang melihat Bu Misem pingsan dan sedikit luka di dahinya terkejut. Ibuku mengambilkan air putih hangat dan minyak kayu putih. Bu Misem diberi minum dan beberapa saat kemudian dia tersadar. Dia sangat ketakutan dan badannya gemetar. Tak lama setelah itu, suami Bu Misem datang untuk menjemput karena memang ada satu warga yang memberi kabar kepada suami Bu Misem di rumah. Saat suaminya datang, Bu Misem menangis sejadi-jadinya sambil memeluk suaminya. Dia meracau tidak jelas, seperti ingin menceritakan sesuatu, tetapi masih sangat ketakutan. Setelah ditenangkan oleh suaminya, akhirnya Bu Misem bisa bercerita, walau dengan sedikit terbata. "Tadi waktu aku lewat, di barat rumah Pak Sumar, ada pocongnya Pak Sumar menghadangku di jalan itu. Aku ya ketakutan banget, terus oleng, terus aku jatuh. Aku sempat teriak-teriak, tapi jam segitu belum ada yang bangun sih," jelas Bu Misem sambil mengelap sisa air matanya. Beberapa warga yang berkerumunan di rumahku dan mendengar cerita Bu Misem pun mulai geram dengan gangguan yang dilakukan oleh almarhum Pak Sumar yang mulai merugikan warga. Wah, kalau begini terus, bisa-bisa semua warga di sini bakal diganggu. Kalau sampai bikin warga terluka, ya mau gak mau, kita harus ambil tindakan, teriakan salah satu warga dan disetujui oleh warga yang lain. Namun Bu Misem kembali angkat suara. Sebentar, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi itu waktu aku sudah mau pingsan, aku sempat mendengar pocongnya ngomong, "Mbak, tolongin aku, Mbak." Gitu coba. Apa jangan-jangan ada yang tidak beres? Ucap Bu Misem menenangkan warga. Warga di situ terdiam sejenak dan saling pandang satu sama lain. Mereka pun bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Tak berselang lama, Bu Misem dan suaminya pun pamit untuk pulang dan mengucapkan terima kasih kepada keluargaku karena telah menyediakan tempat untuk menolongnya. Sedangkan warga yang lain satu persatu membubarkan diri dengan pertanyaan yang masih mengganjal di pikiran mereka. Selepas sholat maghrib, aku diperintah ibu untuk membeli gula di warung. Kebetulan warung terdekat dari rumahku ada di atas sekitar 20 meter. Awalnya aku menolak karena takut, akan tetapi ibu memaksa. Aku pun luluh karena aku kasihan melihat ibu yang sedang menidurkan adikku. Sementara seharian tadi ibu sudah lelah bekerja. Aku pun pergi ke warung sendirian. Jalanan sangat sepi malam itu, karena seperti sudah kubilang, sejak ada kabar yang beredar tentang arwah Pak Sumar Gentayangan, tidak ada warga yang berani berada di luar rumah setelah maghrib tiba. Aku setengah berlari menuju warung. Beruntung warung masih buka, walaupun sudah tertutup setengahnya. Aku pun membeli gula lalu bergegas pulang. Di jalan pulang, aku lagi-lagi setengah berlari. Aku melewati 2 rumah warga dan 2 kebun milik warga. Ketika sudah mendekati rumahku, di pojokan kebun ada semak-semak.
dan ilalang yang cukup tinggi. Aku mendengar ada suara laki-laki menangis, dan ku dengar sumber suara tersebut dari semak-semak. Awalnya aku ragu. Aku pikir aku hanyalah terlalu parno dan termakan sugestiku sendiri. Aku mencoba mendengarkan lebih seksama dengan berhenti di samping semak-semak, dan semak-semak tersebut bergoyang-goyang seperti ada yang tersembunyi di baliknya. Aku melihat ada kain putih yang bergerak-gerak di balik semak-semak tersebut. Aku pun langsung berlari menuju rumahku dan buru-buru masuk ke dalam. "Ada apa, Nak? Kok lari-lari?" tanya ibuku di ruang tamu setengah mengagetkanku. "Gara-gara ibu nih, maksa aku ke warung. Tadi pas balik, aku dihantui Pak Sumar di semak-semak pojokan kebun situ," umpatku dengan sedikit kesal kepada ibu. Hari-hari berlalu, semakin banyak warga yang mengaku telah dihantui oleh pocong Pak Sumar. Desas-desus itu semakin luas, tersebar sampai ke seluruh penjuru desa. Salah satu warga di dekat rumahku melaporkan hal ini kepada kepala desa. Namun, sampai sejauh ini tidak ada tindakan ataupun musyawarah apapun mengenai hal ini. Sampai pada akhirnya, pada suatu malam, lagi-lagi Pak Mislam selepas sholat isya sedang beberes di musola, bersiap hendak pulang, dan lagi-lagi sudah ada yang menunggu di halaman musola. Masih sosok yang sama seperti sebelumnya. Sosok itu lagi-lagi menangis tersendu-sendu dengan kepala menunduk. Pak Mislam pun beristighfar sebanyak 3 kali, lalu menarik nafas panjang. "Bismillah, maaf ya Pak atau Mas, kamu sebenarnya ada keperluan apa di desa ini? Kamu pastinya sudah mengerti kalau warga sini sudah resah dengan gangguan yang dilakukan olehmu. Saya minta dengan sangat ke kamu, kalau memang tidak ada keperluan apa-apa, silakan jangan kembali lagi ke desa ini yang tenang di alam sana. Tapi kalau memang ada yang mau kamu sampaikan, silakan, siapa tahu saya bisa bantu masalahmu," ucap Pak Mislam dengan tenang kepada sosok itu. Sosok itu masih menangis, dan tak lama kemudian sosok tersebut mulai bicara. "Pak, saya ini harusnya belum waktunya mati. Kalau saya mati, siapa yang mengurus anak saya, Robi? Kamu tahu kan keadaan Robi kayak gimana?" Jawab sosok tersebut masih menangis. "Pak, yang ikhlas ya. Semua ini sudah takdir dari Allah. Pak Sumar tenang saja, kan masih ada istrimu, Bu Sauda, yang bisa merawat Robi," jawab Pak Mislam menenangkan. Mendengar jawaban Pak Mislam, sosok tersebut justru semakin menangis sesegukan. "Pak, saya bicara jujur dengan kamu. Istri saya itu ada hubungan dengan pria lain. Dia juga gak sampai hati dalam merawat Robi. Karena kondisi Robi yang seperti ini gak sempurna. Kadang malah gak mau mengakui kalau Robi itu anaknya," ucap sosok tersebut dengan tangisan yang tersendu-sendu. Akhirnya Pak Mislam pun mengetahui segala permasalahan yang membuat arwah Pak Sumar tidak tenang. Pak Mislam mencoba membujuk Pak Sumar untuk tidak mengganggu warga di sini lagi. Sementara Pak Mislam akan merundingkan dengan beberapa warga yang dapat dipercaya tentang masalah Pak Sumar ini. Keesokan harinya, selepas sholat isya berjamaah di musola, Pak Mislam melarang beberapa warga untuk tidak pulang terlebih dahulu. Pak Mislam menyampaikan bahwa ada hal yang perlu dirundingkan bersama. Di sana ada Pak Salim, Pak Darso, Pak Rizwan, dan Mas Ipul.
Mereka pun melingkar di dalam musola dan dibuka dengan salam oleh Pak Mislam. Kemudian dilanjutkan dengan basa-basi untuk mengawali musyawarah malam itu. Begini loh bapak-bapak, saya kumpulkan di sini karena ada yang mau saya sampaikan berkaitan dengan almarhum Pak Sumar, ucap Pak Mislam mengawali perundingan. Semua orang yang ada di situ tampak mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Pak Mislam. Pak Mislam menceritakan bahwa semalam dia ditemui oleh almarhum lagi, dan almarhum mau menceritakan apa penyebab dia masih berkentayangan. Sebenarnya tidak ada maksud mengganggu, hanya ia ingin meminta pertolongan. Arwah Pak Sumar sudah mencoba mendatangi istrinya, Bu Saudah, untuk menyampaikan apa yang membuat tidak tenang. Akan tetapi, Bu Saudah sudah keras hatinya, tidak terpengaruh apapun dengan ucapan arwah Pak Sumar, dan justru menganggap dirinya sedang berimajinasi saja bertemu dengan almarhum suaminya itu. Menurut Pak Sumar, selama Pak Sumar masih hidup, dialah yang selalu merawat Robi sepenuh hati. Bahkan dari Robi masih bayi, Pak Sumar menerima segala kekurangan anaknya itu. Ketika Robi beranjak dewasa, beberapa kali Pak Sumar menemukan Bu Saudah sedang memukuli anaknya itu. Tubuh Robi sering memar-memar karena dipukul sapu atau sulak. Kadang jika Pak Sumar sedang ada urusan pekerjaan ke luar kota, Robi tidak diberi makan. Karena Pak Sumar memiliki sebuah usaha jual beli barang dan bisnisnya sudah lumayan berkembang. Akhirnya mengharuskan dia sering keluar kota untuk bertemu dengan klien-kliennya. Ketika Pak Sumar pulang dari kota, tak jarang dia menemukan Robi dalam keadaan demam dan sakit karena kelaparan dan dehidrasi. Pak Sumar sempat akan mempekerjakan orang khusus untuk merawat Robi ketika dia pergi ke kota. Akan tetapi, istrinya selalu melarang dan selalu berjanji tidak akan menyakiti Robi lagi. Namun nyatanya selalu berakhir sama. Sampai suatu ketika, Pak Sumar memergoki Bu Saudah sedang berteleponan dengan seorang laki-laki dengan panggilan yang mesra. Akan tetapi, karena Pak Sumar ingin menjaga perasaan Robi, akhirnya Pak Sumar memilih untuk pura-pura tidak tahu istrinya itu selingkuh. Semenjak Pak Sumar meninggal, Bu Saudah dan Robi memang sangat jarang terlihat keluar rumah. Robi hanya keluar ketika dirinya sekolah. Itu pun selalu dipesankan ojek oleh Bu Saudah untuk mengantar jemput Robi. Memang beberapa kali aku melihat Mas Robi di sekolah belakangan ini. Badannya semakin kurus dan tak terawat. Sementara Bu Saudah, sangat jarang ada warga yang melihat batang hidungnya. Almarhum Pak Sumar menceritakan bahwa sejak dirinya meninggal, Robi semakin sering disiksa oleh istrinya. Bahkan, Bu Saudah sering berhari-hari tidak pulang ke rumah hanya karena berkencan dengan selingkuhannya. Di situ aku baru tahu, berarti Mas Robi pun sering membolos sekolah. Pak Sumar hanya ingin meminta pertolongan kepada warga di sekitar rumahnya agar membantu menjaga Robi dan membantu selalu menasihati istrinya agar berubah. Selesai Pak Mislam menyampaikan seluruh ceritanya yang dia ketahui dari almarhum Pak Sumar. Warga yang berunding pun memutuskan untuk merawat Robi secara bergotong royong dengan cara setiap hari membawakan makan untuk Robi dan rutin mengecek keadaan Robi. Akhirnya, mulai keesokan harinya, warga berganti ke rumah Bu Saudah membawakan makanan untuk Robi. Karena Bu Saudah, ketika ada warga yang berkunjung ke rumah, selalu berlagak baik kepada Robi,
sangat berbeda dengan yang diceritakan almarhum Pak Sumar. Semenjak perundingan itu, Pak Sumar tidak pernah lagi menampakkan dirinya lagi. Prinsip warga di sini, yang terpenting warga sudah berusaha membantu, merawat Robi semampunya. Entah di belakang Bu Sauda bertindak seperti apa kepada Robi, warga sudah tak bisa ikut campur. Beberapa bulan kemudian, Bu Sauda menikah lagi dengan laki-laki yang Pak Sumar sebut sebagai selingkuhan Bu Sauda. Lambat laun, sekitar 2 tahun kemudian, Robi meninggal dunia. Menurut Bu Sauda, Robi terkena kanker tulang. Warga pun percaya saja, karena memang seminggu sebelum Robi meninggal, Robi sempat dirawat ke rumah sakit. Namun lagi-lagi tidak bisa dipastikan apakah Robi benar-benar mengidap kanker tulang atau justru karena disiksa oleh Bu Sauda. Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.